Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pabrik tempe dan 2 rumah warga desa Pasir Laja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor hangus dilalap si jago merah. Kebakaran TPA Sari Mukti belum juga padam. Sampah di sejumlah tempat pembuangan sementara di Kota Bandung menggunung. Warga salah satu RW di wilayah Sarijadi, Kota Bandung berhasil memilah dan mengolah sampah menjadi bahan bakar hingga tak perlu lagi membuang sampah ke TPS. Kita ke informasi selanjutnya. Untuk meminimalisir polusi udara yang disebabkan gas buang kendaraan, pemerintah Kota Bekasi melakukan uji emisi gratis bagi kendaraan roda 2. Meski gratis, uji emisi kendaraan ini sepi peminat. Uji emisi kendaraan gratis yang digelar Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan Kota Bekasi, dan polisi di salah satu pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, Kamis pagi, sepi. 2 warga pemilik sepeda motor yang berprofesi sebagai pengojek daring mengaku mengetahui adanya uji emisi gratis dari rekannya melalui media sosial dan langsung mendaftar secara daring. Mereka sangat terbantu dengan adanya uji emisi, namun keduanya menyayangkan karena peminat uji emisi kendaraan gratis masih sepi. Kalau saya sih terbantu juga sih Bang, maksudnya mungkin dari segi administrasi ya, takutnya nanti ke belakangnya ada embel-embel harus ada tes uji emisi, kayak seandainya memperpanjang motor ini kan bulan depan memperpanjang nih. Takutnya nanti ketika untuk perpanjangan pajak di Samsat itu salah satu tes syaratnya harus ada tes uji emisi. Nah, takutnya imbasnya ke situ juga sih. Ya mungkin KLHK juga punya pertimbangan lain kali tentang uji emisi ini. Ya mungkin termasuk untuk apa sih, untuk udara juga kali. Bermanfaat berarti ya Bang ya? Ya bermanfaat Bang. Dan harapannya Bang, apakah harus ada berlanjutan tidak Bang dengan uji emisi ini? Ya kalau memang positif harus berlanjut Bang. Tapi kan mungkin masyarakat juga mungkin banyak yang belum tahu kali Bang, kalau seandainya ada uji emisi khusus untuk roda 2 ya. Contoh kayak hari inilah, lihat aja pendaftaran. Ya masih hitung pakai jari lah. Padahal kan slotnya aja kan lumayan banyak tuh. Ya mungkin nanti siang kali mungkin bakal bertambah lagi. Ya, tapi kayaknya sih antusias juga belum begitu banyak sih. Servis, sering-sering ganti oli juga. Tujuannya biar apa? Biar normal lah intinya. Motornya biar cakep lah, biar bagus. Polisi nambah nggak nanti kalau di seandainya udah dicek juga? Ya mudah-mudahan nggak. Kalau motornya normal lah ya. Kalau ibaratnya udah ngebul, udah apa ya, polisi tetap inilah tetap ngaruh ke polusi juga. Soalnya kan ngebul. Tapi membantu nggak dengan adanya uji emisi? Membantu banget, membantu. Tadi ada ajakan ya buat ojol lain? Saya nggak ada Bang. Buat ojol lain supaya uji emisi atau? Saya nggak ada. Katanya sih tadi kan pengen daftar online. Saya nggak daftar, orang nggak tahu. Saya dari sosial media doang, katanya ada yang gratis, makanya saya kesini gitu. Uji emisi gratis hari Kamis adalah hari kedua, di mana sehari sebelumnya uji emisi gratis dilakukan untuk kendaraan roda 4 termasuk bus. Uji emisi diselenggarakan Pemkot Bekasi setelah pemantauan udara di Jabodetabek menunjukkan hasil yang buruk. Awang Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Belum optimalnya TPA darurat di kawasan Sari Mukti, Bandung Barat membuat sejumlah TPS di Kota Bandung masih kelebihan sampah. Tumpukan sampah yang menjulang tinggi dialami TPS Sederhana Kota Bandung. Kondisi ini tentunya mengganggu aktivitas dan kesehatan warga. Kamis pagi, tumpukan sampah menjulang tinggi di TPS Sederhana Kota Bandung. Tumpukan sampah yang menggunung ini memiliki ketinggian hampir 6 meter. Sampah plastik dari rumah tangga ini dibiarkan menumpuk karena pembuangan di TPA Sari Mukti yang terbakar masih dibatasi. Tercatat ada 700 meter kubik sampah di TPS Sederhana ini yang mayoritas berupa sampah plastik rumah tangga. Petugas TPS telah melarang warga sekitar untuk membuang sampah ke TPS karena dikhawatirkan akan meluber ke badan jalan. Ini yang tersisa hasil kemarin yang diluder 7 rit, sekitar 750 meter kubikan. Wow. Ini 40 sampai 50 meter kubik. 40 sampai 50 kubik. Iya. Sekarang masih belum diangkut? Masih, karena di sananya masih ditutup. Masih ditutup. Ini juga buang ke TPA cadangan milik TNI.
Kalau himbauan ini untuk sementara tidak diperbolehkan gitu. Karena mobilnya yang 16 dibagi-bagi. Paling ya gitu, kalau 16 ini separuh buat loader, separuh buat jalan. Terus antisipasi warga jalan juga seperti itu. Menumpuknya sampah di TPS ini selain mengganggu aktivitas warga karena mengeluarkan bau tak sedap, tumpukan sampah ini juga mengotori keindahan kota. Saat ini TPA Sarik Mukti belum bisa difungsikan kembali secara penuh untuk menampung sampah dari wilayah Bandung Raya. Sampah ditumpuk di zona darurat TPA Sarik Mukti yang telah disiapkan karena kebakaran belum juga padam. Pemadaman dari udara dengan teknik bombing atau bom air masih terus dilakukan untuk memadamkan kebakaran yang sudah berlangsung selama 20 hari. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Kebakaran TPA Sari Mukti berdampak pada penumpukan sampah di sejumlah wilayah Bandung Raya. Namun ternyata hal itu tak berlaku bagi warga Sarijadi Kota Bandung. Mereka tak lagi membuang sampah ke TPA tetapi mengolah sampah jadi batu bara yang bisa menghasilkan rupiah. Kebakaran TPA Sari Mukti Bandung Barat 2 pekan lalu membuat sejumlah titik di wilayah Bandung Raya bagaikan lautan sampah. Warga tak punya tempat untuk menampung sampah-sampah mereka. Akibatnya, sampah menumpuk, mengeluarkan bau dan mengganggu warga. Namun hal itu tak berlaku bagi warga RW 07 Sarijadi Kota Bandung. Tutupnya TPA Sari Mukti tak berdampak ke wilayah mereka. Bagaimana tidak, warga di sini sudah mengelola sampahnya secara mandiri. Lihat saja, sampah-sampah yang telah dipilah dicacah dengan alat pengolah sampah, lalu dibuat menjadi bahan bakar berupa batu bara. Alhasil, sampah warga disulap jadi rupiah. Batu bara sampah merupakan residu atau sisa-sisa sampah yang sudah tak bisa diolah alias non-organik. Tindakan ini dilakukan karena warga melihat banyaknya sampah yang tersisa meski mereka telah memilah sampah di bank sampah. Ternyata sumber masalahnya banyak residu sampah. Ketika rongsoknya sudah habis oleh pemulung, oleh bank sampah, ketika organiknya harusnya habis, ya, kan si sampah teh harusnya sedikit, tapi kenapa makin banyak, gitu kan? Oh, rupanya memang residunya tidak digarap, gitu kan ya, sisa sampah residu itu, ya tak, rupanya sudah ada hasil penelitiannya. Hasil uji cobanya yang dari BRIN, yang dari negara itu sudah ada ya. Tapi trial and error-nya masih berjalan ya, sedikit. Nah, kemudian saya coba di skala yang paling kecil ya. Nah, rupanya ternyata bisa juga kita olah residu dan kita bisa hentikan sampah di sumber gitu kan. Ini termasuk solusi yang bisa menghentikan sampah di sumber ya. Sampah di sumber, semua sampah ya, apapun juga sampah ya. Kami sudah bisa data satu persatu sampah kemana, tapi yang jelas sampah di RW 7 Kelurahan Sarijadi sudah dicoba untuk tidak ke TPS ya. Kalau tadinya satu hari satu kali ke TPS, ya kalaupun masih ke TPS 1 bulan 1 kali lah gitu kan ya. Sebelum kita akan olah untuk menjadi sesuatu lah. Keberadaan bank sampah hadir sejak 2017 lalu. Setiap harinya ada 400 kg sampah yang disetor ke sini. Warga pun dilatih untuk tertib memilah sampah organik dan non-organik. Jika sampah organik bisa dijadikan pupuk, non-organik atau residu disulap jadi batu bara. Jika setiap RW secara mandiri bisa mengelola sampah, penutupan TPA seperti TPA Sari Mukti bukan lagi masalah, malah menjadi rupiah. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Dan informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.